Halo majikan, welcome back lagi di Horror Tower. Awas, ini kita syutingnya sore-sore tuh, kita jam 16, jam 4 ya. Tadi buru-buru dari kantor, langsung kita buat syuting begitu. Habis kalau malamnya takut lagi kayak kemarin, Oka. Untungnya bisa kabur tadi. Bos kita kagak punya sosial media, kagak tahu dia ngomongan bahasa Indonesia juga. Jangan cepu, udah pada jangan bilang-bilang ya. Kita mau bilang capek kerja, tapi alhamdulillah masih punya kerjaan. Nanti dimarahin Tuhan gitu ya. Makanya doa babu itu, Tuhan, kalau aku bukan prioritas majikan, pada belum subscribe, jadikanlah aku prioritas BCA, Tuhan. Syukur-syukur BCA soliter juga alhamdulillah banget, Tuhan, amin. Ya udah, makanya sambil menunggu jawaban doa dari Tuhan, kita menjadi nasabah prioritas atau soliter BCA begitu ya. Langsung aja nih kita bacain cerita dari Yusril tentang Takau, sebuah makhluk terkuat yang ada di tanah Kalimantan. Pernah dengar nggak kalian nih tentang Takau ini? Ya seperti biasa, Babu juga baru dengar perkara kiriman cerita dari kalian semua. Yusril itu juga bilang kalau daerahnya dia nyebutnya Borneo lah. Kita juga baru tahu ternyata Borneo itu Kalimantan ya. Ya Allah, rendah banget nilai geografi kita. Jadi kisah ini sebenarnya dialami sama ayahnya Yusril yang bernama Budi. Kerasa ya vibes jadulnya tuh. Budi membeli telur ke pasar. Maaf ya Om Budi ya, Babu ini emang lancang, kadang suka mulutnya. Izin panggil nama langsung Om aja ya, Om aja. Izin panggil nama langsung ya Om ya. Maaf nih, kita masih tercapot-capot gitu ngomongnya, buru-buru. Tadi lari-lari dari kantor kan, ngejar macet. Kalau udah lewat dari jam 4 ya Allahu Akbar, udah wassalamualaikum, jalanan kayak apaan. Nah pokoknya waktu itu katanya di desa Pak Budi nih atau Budi ya, itu ada sebuah hutan terlarang untuk dimasukin. Wilayah desanya Pak Budi ini tuh kurang lebih 9 jam dari Pontianak, gengs, dan dekat dengan perbatasan Malaysia. Jadi jalan kaki sejam katanya sampai tuh di Sarawak. Dan template seperti cerita-cerita zaman dulu, apalagi ini di wilayah Kalimantan yang memang kuat banget tuh kan sama cerita-cerita mistisnya ya. Tapi alasan kenapa hutan itu dilarang untuk dimasuki karena ya memang sudah banyak korban yang masuk ke sana, maksudnya kagak keluar-keluar alias hilang, nggak balik. Faktornya mah sebenarnya banyak. Pertama, hutannya itu kan luas banget majikan. Apalagi ini dulu dimana masih sangat minim yang namanya penebangan pohon segala macam untuk kebutuhan industrial kayak sekarang ya. Jadinya banyak tuh hewan-hewan buas yang tinggal di dalam sana. Makanya orang-orang yang masuk ke situ ya mungkin untuk berburu segala macam itu kadang ya tersesat atau diterkam sama hewan buruannya. Alasan yang paling logis kan begitu. Namun kalau istilah mistisnya memang dipercaya kalau hewan buruan yang menerkam itu adalah bukan hewan beneran. Soalnya niat orang-orang yang mau masuk ke dalam hutan itu kan buat berburu hewan ya. Namanya berburu berarti punya persiapan dong, minimal bawa senjata macam di sana disebutnya bujak. Itu tuh berupa tombak panjang yang memang buat buru lah. Nggak mungkin dengan tangan kosong, begitu kan namanya Superman. Ya makanya harusnya kalau ketemu hewan buruan mau hewan buas itu kan bisa dihabisi, bukan malah si orang yang dihabisi sama si hewannya. Maka dari itu hewan-hewan buas yang akhirnya malah bisa menyerang balik itu dipercaya sebagai makhluk jadi-jadian yang disebutnya Takau tadi, guys. Dimana makhluk Takau ini sebenarnya bisa berubah-ubah wujud, mulai dari hewan sampai manusia. Jadi ada kepercayaan dari masyarakat sana yang bilang kalau kalian ini berburu hewan tapi hewan itu nggak kenapa-napa saat kamu lukai gitu ya. Maksudnya ditusuk pakai tombak ya, udah didor kayak tapi masih hidup, segeralah kamu lari. Karena itu adalah T-A-T T-U-U, Takau, K-A-A-U-U, takut. Takut sama Takau maksudnya kita gimana sih ngejanya ya? Makanya dibilang Takau ini tuh salah satu makhluk terkuat di tanah Kalimantan karena tidak bisa dikalahkan atau dilukai. Jadi nggak usah deh lu sok jagoan, udah kabur aja kata gue tadi. Atau yang paling bener ya udahlah, jangan cari-cari penyakit masuk ke dalam hutan itu. Udah tahu banyak korbannya pada kagak bisa keluar, masih aja nekat masuk begitu. Cari hutan-hutan yang lain, di Kalimantan kan banyak hutan ya, repot banget. Namun ya basicnya orang-orang semakin dilarang malah makin dilakuin itu perkara penasaran. Yang konon katanya di dalam hutan itu tuh ada puung ajaib lah. Kalau kita berdoa di pohon itu katanya bisa kaya raya begitu. Zaman dulu belum ada nasabah prioritas BCA ya. Lah kita pas awalnya baca cerita ini kan nano-nano ya. Pertama ini dongeng Disney apa bagaimana sih, segala macam ada pohon ajaib, repot banget gitu percaya begitu-gituan. Kedua lah,
berdoa di pohon. Astagfirullahaladzim, kalau kata emak gua mah musyrik itu, musyrik. Ya cuma balik lagi, ini karena ceritanya memang zaman dulu dan di daerah sana memang sangat kental dengan hal-hal seperti itu. Jadi memang banyak yang percaya, udah. Mau gimana, kenyataannya banyak yang percaya. Dan buat kalian yang kerjanya suka ngejudge suuzonan duluan nih, dengerin sampai habis. Pasti nanti kalian kayak, oh begitu ternyata ya. Ya sama kayak kita pas bacanya udah suujon duluan ya. Ya pokoknya kurang lebih begitu tuh mengenai hutan yang dibilang angker non magis tadi di wilayah Kalimantan, daerah tempat tinggalnya desanya Pak Budi. Zaman udah tahu angker, tetap aja tuh Pak Budi masuk ke dalam hutan itu kayak bandel banget. Ngapain sih masuk-masuk begitu? Karena ternyata dulu tuh kakeknya Yusril atau berarti bapaknya si Pak Budi yang bernama Pak Jagat itu merupakan kelompok atau suku Punan. Ini kita jelasin lagi dulu nih apa itu Punan, tapi singkat saja. Intinya zaman dulu banget di Kalimantan itu ya dibilang suku, bukan suku juga ya, lebih kayak kelompok yang disebut Punan itu hidupnya tuh memang ada di dalam hutan dan benar-benar tradisional banget, geng. Maksudnya sehari-hari mereka berburu dan meramu makanan serta obat-obatan dari hasil tumbuh-tumbuhan di hutan itu. Ya gampangnya ini adalah orang yang bertinggal di dalam hutan dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal di luar hutan. Ya suku pedalaman gimana sih? Namun seiring berjalannya waktu ya kelompok ini juga pada akhirnya terjamah sama kehidupan di luar hutan. Dan banyak akhirnya yang keluar dari hutan, maksudnya udah nggak tinggal di hutan lagi, menjadi masyarakat biasa karena ya mungkin menikah, kenal dengan penduduk lain segala macam. Termasuk Pak Jagat ini yang dulunya tadi kan orang Punan cenah. Dan yang namanya orang Punan dari kecil hidup di hutan tentunya sudah tahu mengenai hal-hal di dalam hutan di sana itu ada apaan aja, termasuk takau. Kagak usah diajarin udah paham mereka. Tapi proses Pak Jagat ini keluar dari hutan sebenarnya cukup berbeda. Karena setelah dia keluar dari hutan, orang tuanya tuh ternyata balik lagi ke dalam hutan dan meninggalkan Jagat. Yang nggak tahu alasannya apa, kayak Jagat ditinggalin tuh kenapa nggak dibawa juga ke dalam hutan balik, hingga akhirnya Pak Jagat ini tumbuh dewasa, sudah punya kehidupan baru di luar hutan, menjadi seperti penduduk pada umumnya lah, dan menikah dengan ibunya si Budi tuh sampai Budi lahir. Tapi mungkin rasa penasaran akan pertanyaan, kenapa saya ditinggal oleh orang tua saya itu belum terobati? Ya karena semuanya belum terjawab ya. Untuk itu, darah orang Punan yang memang ada di Pak Jagat ini tuh menjadikannya penasaran dan suka menjelajah hutan untuk mencari orang tuanya. Cuma kagak ketemu-ketemu. Yang namanya hutan gede banget. Dimana Pak Jagat ini memang suka berburu ke dalam hutan yang tujuannya selainnya berburu itu sembari mencari orang tuanya. Tapi karena nggak ketemu-ketemu ya udah, itu menjadi mata pencarian di mana hasil buruannya dimakan ataupun dijual lagi. Nah, sampai suatu hari waktu Pak Jagat ke hutan, kagak balik-balik lagi, dia kagak pulang-pulang. Orang-orang udah pada bilang ke Ama nih untuk tabah dan merelakan nih, sepertinya Pak Jagat memang tidak selamat di dalam hutan sana. Ya karena walaupun waktu itu baru 4 hari ya Pak Jagat ini belum balik, namun hal itu dianggap sebagai hal yang nggak wajar, guys. Mengingat abahnya atau Pak Jagat itu tuh udah hatam sama hutan kan, dia dari kecil mah anak hutan. Lah silsilahnya orang Punan, yang harusnya Pak Jagat mah udah balik dari kemarin-kemarin kayak biasa kalau memang tidak ada apa-apa. Sepandai-pandainya dia menjadi pemburu, mungkin dinilai nih Pak Jagat itu memang mungkin nggak tersesat. Karena kan istilahnya tadi dia anak hutan ya dari dulu, nggak mungkin lah Pak Jagat ini tersesat tuh nggak mungkin. Ya cuma kalau masalah mungkin dia diterkam hewan buas atau yang paling ditakutkannya ketemu takau, ya udah Allahualam kagak ada yang bisa selamat. Nah buat Budi sendiri selaku anak yang tiba-tiba nih Abah atau panggilan dari Pak Jagat dipanggilnya Abah sama Budi ya. Tiba-tiba Abah nih hilang nih, nggak ada kabar. Dan sebelumnya juga Abah nggak ngomong apa-apa begitu. Orang biasa hari-harinya juga memang berburu, nggak ada firasat apa-apa, nggak sempat ngomong apa-apa lah kok tiba-tiba hilang kagak pulang. Penasaran lah si Budi nih. Karena kan ya gimana pun juga darah Abah mengalir di dia. Ya akhirnya Budi berniat mencari Abah atau Pak Jagat ke dalam hutan. Jadi tujuannya si Budi ke dalam hutan tuh begitu. Berarti ini judulnya main cari-carian ya gengs ya. Abah nyari orang tuanya, si Budi nyari si Abahnya. Lah kayak baca bajurik gitu, muter-muter kagak ketemu-ketemu. Dan ternyata Budi ini memang disuruh sama si Uma, mamanya tuh. Karena memang Uma merasa Abah ini kayaknya masih hidup deh. Soalnya pertama Abah ini kan hilangnya baru 4 harian tuh. Jadi setidaknya masih ada harapan maksudnya ya untuk bisa ditemukan dalam keadaan selamat kalau 4 hari. Ya namanya juga berharap. Walaupun di sini nggak ada petunjuk apapun loh. Cuma ya kalau dipikir-pikir gitu kan, ini kan sama aja konteksnya nyari orang hilang. Gimana sih namanya nyari orang kan ya gak tahu di mana hilangnya emang. Judulnya aja nyari, alhasil memang semua bagian tuh harus ditelusuri sampai mendapatkan petunjuk. Namun sebelum pergi
nih si Budi sempat dikasih kalung, terus didoain dulu tuh sama Uma dan disuruh minum tuak beras namanya. Ya udah Budi nurut aja, udah diem. Sampai tahu-tahu ya dia di hutan tuh untuk memulai pencariannya. Yang di awal-awal Budi ini bener-bener clueless. Tapi berada di hutan itu kan juga bukan sesuatu yang gimana-gimana ya untuk dia ya. Dari kecil dia udah dikenalin hutan sama si Abah, udah sering dibawa. Namun ya itu nggak ada tanda-tanda atau petunjuk apapun tentang keberadaan Abah nih harus nyari kemana nih, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah begitu ya. Long story short, pokoknya sampai hari ketiga Budi ini semakin masuk lagi ke dalam hutan. Niatannya pokoknya semingguan lah. Kalau dalam seminggu nggak nemu apa-apa, ya udah balik aja dan merelakan Abah. Ya pokoknya tadi seperti tujuannya di awal, semua bagian berusaha ditelusuri. Jadi si Budi ini makin masuk-masuk ke dalam hutan. Niatnya pokoknya sekitar 3 atau 4 hari lah mencari, yang nanti kalau memang tidak nemuin apa-apa, ya udah Budi balik dengan merelakan Abah. Nah tapi ternyata semakin masuk ke dalam hutan nih, Budi dikejutkan dengan adanya kerangka orang yang terlilit di akar pohon. Posisinya tuh sedang duduk senderan di batang pohon yang gede-gede gitu ya. Dan mungkin karena saking terlalu lama sudah berada di sana, sampai kerangkanya itu tuh terlilit akar-akar pohon. Dimana pembarangan itu tuh menjelaskan kalau daerah yang telah dimasuki Budi ini sudah sangat dalam, gengs. Karena sampai jarang ada orang yang masuk-masuk sampai situ. Yang mana orang yang menjadi kerangka ini mungkin dia tersesat dan nggak bisa menemukan jalan pulang, dan nggak ada yang juga nemuin dia di situ. Nah hal itu membuat Budi mikir, apa ini jalannya udah kejauhan ya? Karena kalau nanti dia tersesat, ya udah fix berarti nggak ada yang bisa nemuin dia nih. Tapi entah kenapa ya, dia masih penasaran apakah abahnya itu tuh sampai masuk-masuk lebih dalam lagi di hutan tersebut. Jadi ya udah Budi tetap stick to the plan, alias ya udahlah nelusurin terus. Dan di malam harinya pas lagi tidur, Budi mendengar adanya suara langkah-langkah kaki yang membuatnya langsung terbangun dan berjaga. Di sini tuh tidurnya tuh nggak pakai apa-apa sama sekali ya gengs, beralasan tanah doang. Ini bukan cerita-cerita TC pendakian yang sampai bobo tenda begitu, enggak. Kalau kalian mau bayangin ya macam Tarzan di hutan udah. Nah di situ Budi mendengar suara-suara langkah kakinya itu kayak ada banyak gengs, tapi kayak mengedap-ngedap gitu loh, bukan yang lari. Terdengarnya juga dari berbagai penjuru tuh, maksudnya nyebar dari kanan, kiri, depan, belakang. Yang mana katanya di dalam hutan Kalimantan itu memang selain kita nih harus waspada dengan binatang buas ataupun makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, kita juga katanya harus waspada sama suku-suku pedalamannya. Makanya bisa dibilang kan hutan Kalimantan itu cukup berbahaya. Dan bener aja, di tengah kegelapan itu tuh Budi melihat kayak ada siluet orang yang pada ngumpet di balik semak-semak dan pepohonan. Jadi nggak cuma satu, gengs. Ya Budi sempat terdiam sebentar tuh menunggu situasi harus gimana ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari situ. Dan di tengah pelariannya, Budi dengan jelas mendengar banyak langkah kaki yang ikut lari ngejar dia juga. Cuma lagi-lagi karena basicnya Budi ini bolang, larinya cukup cepat. Sampai akhirnya dia sembunyi di sebuah jurang kecil gitu, kayak ada undakan tanah yang menjorok ke dalam. Dia diam di situ tuh mendengarkan suara-suara langkah kaki orang-orang nih yang makin lama kayak makin mendekat, tapi kayak makin melambat, yang mungkin lagi nyariin si Budi. Jujur Budi ini rasanya memang lebih takut sama suku pedalaman yang waktu itu banyak rumor-rumor katanya makanin orang, gengs. Termasuk suku Punan katanya juga begitu. Tapi kalau suku Punan katanya makannya tuh makan musuh. Kalau makan teman kayaknya itu sahabat tuh deh. Yang intinya pokoknya si Budi ini mikir dia lebih nggak bisa ngelawan orang-orang pedalaman, apalagi kalau jumlahnya banyak ya, daripada harus ngadepin binatang buas. Nah lagi deg-degan begitu tuh, tahu-tahu ada kucing hutan yang ngeong-ngeong mendekati Budi. Ya maksudnya kan takut ketahuan, cing, lu diam dulu kali. Sampai Budi kayak udah sana-sana gitu ini. Tapi itu kucing masih ngeong, bener-bener ya. Namun seketika itu juga terdengar langkah kaki orang-orang itu tuh tiba-tiba lari menjauh sampai nggak kedengeran lagi. Setelah udah dirasa aman nih, Budi keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi si kucing nih masih terus ngikutin sambil ngeong-ngeong terus. Akhirnya biar nggak berisik sama Budi, itu kucing kayak mau dielus gitu loh. Tapi kucing ini langsung kayak galak mendesis kayak begitu. Kucing hutan mana ada yang jinak sih? Ya karena nggak tahu maunya apa nih kucingnya sama Budi, udahlah ditinggalin aja, repot. Dan di titik itu barulah si Budi nih jadinya mengurungkan niatnya buat melanjutkan pencarian. Alias udahlah mau pulang aja. Karena kejadian tadi tuh membuatnya apa ya, deg-degan. Jelas-jelas tadi dikejar tuh, walaupun nggak tahu kenapa dikejarnya ya. Tapi sewaktu Budi mau menelusuri itu jalan balik, dia mencium adanya aroma-aroma kayak masakan gitu, gengs. Kayak dari bau-bau ayam ataupun kentang dibakar. Nah Budi tentunya langsung berpikiran kalau mungkin itu adalah bagian dari suku tadi tuh yang baru saya ngejar dia. Mungkin di dekat situ tuh ada orang-orang lain lagi masak sampai baunya menyebar. Yang berarti logikanya dia harus menjauhi sumber aroma masakan itu kan. Nah pas Budi mau jalan balik nih, dia melihat ada bujak yang patah tuh di tanah tuh. Bujak itu tombak yang buat berburu. Patahannya dua-duanya masih ada di situ. Jadi kebelah dua. Yang pas dilihat kok
mirip bujaknya Aba ya. Ya walaupun bujak di daerah sana mah bentuknya sama, gitu-gitu aja bisa dibilang. Namun karena Budi ini lagi diliputi rasa penasarannya akan Aba, entah kenapa di pikirannya jangan-jangan Aba ini ditawan atau diambil sama suku pedalaman itu kali. Masuk akal kan jadinya kenapa si Aba ini nggak pulang-pulang. Atau jangan-jangan lagi nih, apakah suku tersebut adalah suku Punan yang memang sedang dicari sama Aba? Kalau benar begitu berarti Aba ada sama mereka dong. Jadilah si Budi putar balik mengikuti aroma masakan tersebut. Cuma pas Budi menelusuri wanginya, tiba-tiba dia mendengar lagi tuh adanya suara langkah kaki. Langsung waspada Budi kan celing-celing gitu, dia ngumpet di balik pohon. Yang makin lama suara itu tuh semakin terdengar jelas, maksudnya suara langkah. Pas Budi ngintip, ternyata ada sosok besar berwarna hitam dan berbulu, macam kayak segede gorila, gengs, tapi ada moncongnya, mukanya kayak serigala. Jadi situ Budi ketakutan karena dia nggak pernah ngeliat ada makhluk kayak begitu. Budi udah nahan nafas begitu kan, nggak gerak dia tuh di balik pohon tuh. Tapi dia merasa sosok tersebut semakin mendekat karena memang suara langkah kakinya ini semakin terdengar, kayak ada di belakang gitu loh. Entah dari mana ya, si kucing tadi tiba-tiba nongol lagi, ngeong-ngeong. Bener-bener ya, di saat begini kucing bikin senewan aja dari tadi ngikutin mulu, ngeong-ngeong berisik. Ya gara-gara itu tuh sosok tersebut tuh moncongnya nongol nih di sampingnya si Budi nih. Budi ketahuan ngumpet di balik pohon, langsung lah dia lari. Dikejar lah. Sosok itu juga larinya kenceng banget, gengs, kayak orang larinya. Kejar-kejaran tuh mereka nih sampai si Budi nih terpojok. Dan sosok tersebut tuh mau menerkamnya. Namun tahu-tahu ada makhluk lain yang lebih besar menghantam si sosok hitam itu yang langsung mencabik-cabiknya dan terdengar suara teriakan kesakitan dari orang. Yang ternyata sosok hitam tadi yang kayak gorila, moncong, serigala itu tuh yang ngejar si Budi tuh, itu adalah orang memang, cuman pakai kayak kostum serigala. Jadi kayak serigala mungkin dikulitin terus dipakai jadi kayak jubah gitu loh, gengs. Dan makhluk yang mencabik-cabiknya itu tuh ukurannya 2 kali lipat jauh lebih gede, kurang lebih 4 meter. Berbulu juga sama dan persis moncongnya tuh kayak serigala, tapi bertanduk dia. Pokoknya orang yang pakai jubah serigala ini tuh sampai dikoyak-koyak, gengs, kesakitan, teriak-teriak. Ya Budi gemetar ngelihatnya ya, dia berusaha lari tuh menjauh. Dia juga nggak tahu itu orang yang pakai jubah siapa dan sosok makhluk yang gede banget itu juga apaan. Pokoknya Budi lari aja gitu kan sekuat tenaga sampai tahu-tahu dia berada di sebuah tanah terbuka kayak wilayah galian. Jadi pohon-pohonnya tuh udah ditebangin semua tuh, kelihatan sisa-sisa pohon yang ditebang. Dan memang hanya tersisa wilayah lapang dengan beberapa pasak-pasak bambu gitu, kayak ada bedeng-bedeng juga. Budi nggak tahu ya ini tempat apaan. Apalagi situasinya tuh malam tuh, gelap. Bingung dia antara mau masuk lagi ke dalam hutan apa kemana nih. Pokoknya dia udah ngerasa tersesat di situ karena tadi kan larinya nggak mikir arah kemana saking paniknya. Ya karena nggak tahu itu wilayah apaan, akhirnya Budi berusaha untuk masuk ke dalam hutan itu lagi. Tapi tiba-tiba dari dalam hutan muncul 6 orang yang menghadangnya. Pria semua, gengs, bapak-bapak gitu, pakai baju biasa orang, bukan kayak kelompok suku pedalaman gitu, enggak. Mereka nanya tuh, "Siapa kami? Hendak apa kami di sini?" Dijawab nih sama Budi, "Oh, ulun cuma hendak mencari Aba ulun. Aba ulun hilang. Belum pulih saja beberapa hari yang lalu masuk hutan." Tapi orang-orang tersebut tuh semakin mendekati Budi sambil membawa senjata tuh masing-masing. Ya Budi takut lah. Apalagi salah satu dari mereka ini sempat ada yang ngomong ke temennya tuh di sebelahnya, "Habis ajalah takutan. Ini bandir. Ini sudah sampai ke sini." Budi yang udah nggak bisa mikir gimana caranya dia melawan 6 orang ini, kan nggak mungkin ya. Yang sebelumnya Budi juga udah sempat ngomong berkali-kali kalau dia cuma mau nyari bapaknya aja. Tapi orang-orang itu terus mendekat dan siap mau menyerangnya. Tiba-tiba dari belakang mereka nih, dari belakang ke 6 orang ini, ada sosok besar yang tadi itu keluar dari hutan dan dalam satu raupan, tangan makhluk itu langsung bisa menyeret 6 orang kembali masuk ke dalam hutan. Dan setelahnya si Budi hanya bisa mendengar suara teriakan dari orang-orang tersebut dan raungan seperti adanya hewan buas. Budi langsung lari lagi ke arah yang berlawanan, dia nggak jadi tuh masuk hutan. Pokoknya dia lari tuh menyusuri tanah lapang yang becek tuh. Dan dia di situ baru menyadari kalau ternyata sepertinya wilayah ini tuh dijadikan tambang ilegal. Budi mencari tahu nih sebenarnya ada apa di tempat ini. Tapi yang dilihat hanya ya tanah lapang becek gitu dan pohon-pohon udah ditebangin. Sepertinya sih itu perbuatan beberapa orang atau kelompok aja ya. Jadi bukan kayak yang massive suatu perusahaan gitu. Namun sepertinya memang sudah dilakukan dari lama karena wilayah yang ditambang itu tuh cukup besar. Jadi pohon-pohon yang ditebang tuh lumayan banyak. Lagi merhatiin daerah itu, Budi ini melihat pohon-pohonnya ada bergoyang tuh. Dan ternyata makhluk itu tuh keluar lagi dari balik hutan. Sosoknya sekarang sangat jelas terlihat
moncongnya besar kayak serigala dan bertanduk kayak kerbau. Dan karena adanya pantulan sinar bulan yang menerangi tuh nggak ketutupan pohon-pohon ya kalau di dalam hutan ya, Budi baru sadar tuh kalau corak bulunya itu tuh warna coklat garis-garis hitam, persis kayak kucing hutan yang dilihatnya ngikutin tadi. Ya tapi kalau ini lebih serem ya karena lebih gede, bertaring, dan dari mulutnya juga terlihat tuh sisa-sisa darah yang masih menetes. Budi mundur tuh perlahan-lahan berusaha kabur, cuma ternyata di belakangnya kayak ada bekas galian dari tambang, jadinya Budi jatuh ke bawah. Tapi tahu-tahu pas melek, dia ada di rumah gitu, ada umahnya juga. Jadi si Budi ini kayak macam habis mimpi gitu, jatuh ke jurang terus bangun kaget. Kalian pernah nggak sih mimpi kayak jatuh dari ketinggian terus kayak bangunnya kaget gitu loh. Nah Budi bingung nih, lah kok tahu-tahu di rumah dan ada umah juga. Yang ternyata memang sedari awal Budi ini nggak bener-bener ada di hutan, gengs. Dimana kalian ingat gak sebelum Budi pergi ke hutan itu, dia kan sempat didoain, dikasih kalung gitu kan sama Uma dan minum tuak beras. Habis itu tahu-tahu dia di hutan, yang kalau dipikir-pikir Budi juga nggak inget kok tahu-tahu dia bisa di hutan gitu. Pas menuju ke sananya bagaimana emang? Macam kayak mimpi, nggak tahu ujuk-ujuk udah di situ aja. Ya karena ternyata memang abis dia didoain sama Uma tuh dan abis minum ramuan si tuak beras itu, Uma ini semacam mengirim Budi tuh secara astral ke hutan tersebut. Jadi yang ada di hutan itu adalah roh dari Budi sendiri, tapi dia nggak sadar seakan-akan dirinya memang ada di sana. Kenapa? Karena si Uma tahu di hutan tersebut ada orang-orang jahat penambang ilegal, yang mana itu lebih susah dilawan ya ketimbang makhluk-makhluk tak kasat mata. Budi ini memang punya basic survive di dalam hutan, tapi dia tidak punya basic berantem buat ngelawan orang-orang tersebut gitu, apalagi kalau nyerang dia. Makanya biar nggak kenapa-napa, si Uma ini membuat rohnya Budi aja lah yang berkelana ke dalam hutan untuk mencari Aba. Karena Uma dia berpikiran jangan-jangan Aba itu telah dihabisi sama orang-orang penambang itu. Jadi sebelumnya Uma ini memang sudah tahu kalau di dalam hutan itu ada penambang emas ilegal. Taunya dari mana? Karena Aba salah satu pihak yang membantu mereka. Ya bisa dibilang memang Aba ini membantu orang-orang jahat untuk bisa menambang emas secara ilegal ya di dalam hutan tersebut agar tidak diketahui masyarakat luas. Dimana Aba sendirilah yang mempunyai ide untuk membuat cerita kalau hutan itu tuh angker dan dihuni oleh makhluk takau tadi itu yang memang kepercayaan orang Kalimantan, yang ditakuti sama orang Kalimantan. Jadilah tiap kali ada warga yang datang ke sana atau mendekati wilayah penambangan emas ilegal itu, mereka akan ditakut-takuti dan diserang sama tadi tuh orang yang pakai jubah serigala agar mengira kalau beneran ada makhluk takau di dalam sana. Namun kebanyakan dari mereka memang ujung-ujungnya dihabisi dan dikubur di dalam hutan oleh para penambang ilegal itu. Ya cuma kalau misalkan ada yang berhasil kabur, pasti dia akan membawa cerita kalau di dalam hutan itu benar dia ngeliat makhluk takau tuh yang padahal sebenarnya mah orang pakai jubah. Kenapa Aba punya ide seperti itu? Karena memang dari darah keluarganya Aba itu memang percaya sama adanya takau dan selalu melakukan ritual serta memberikan sesembahan semacam hewan untuk makanin si takau ini dulunya, sehingga takau yang sebenarnya ganas itu jadinya menjadi pelindung dari darah keturunannya Aba, macam kayak kucing peliharaan jatuhnya. Nah terakhir Aba itu pamit ke Ama, bilang emang mau ke hutan untuk minta uang, minta jatah ke penambang ilegal macam gajian, karena tiap bulan pasti Aba nerima duit dari mereka. Cuma kan orang-orang nih ngiranya kalau Aba ke hutan itu mencari orang tuanya atau berburu kan sesuai pekerjaannya. Padahal mah kagak begitu-gitu amat juga. Ya memang ini tuh jadi sisi gelapnya Aba, gengs. Ternyata dia tuh melindungi penambang ilegal tapi berkedok berburu di hutan sambil nyari orang tuanya. Nah cuman terakhir ini kok Aba nggak balik-balik lagi. Makanya Umi curiga, maksudnya kesasar tuh nggak mungkin. Dan kalau dihabisi sama para penambang ilegal itu yang mungkin si Aba ini tuh dianggap udah nggak diperlukan lagi ataupun ya gara-gara minta uang mulu, itu seharusnya sih juga enggak sih kayaknya. Karena si Aba ini kan dijaga sama takau yang kalau ada ngapa-ngapain dia ya para penambang itu habis sama takau. Nah karena khawatir dan penasaran tapi nggak mau juga anaknya si Budi kenapa-napa, akhirnya Uma membuat rohnya Budi itu astral ke hutan tersebut untuk mencari Aba. Kalung yang sebelumnya diberikan itu tuh memang untuk membuat rohnya si Budi ini semacam kayak manusia, bisa terlihat jejak tanah nggak melayang gitu loh. Makanya akhirnya para penambang ini kan bisa ngelihat dan ngejar-ngejar Budi kan. Kenapa si Uma ini tidak membuat si Budi tuh full aja gitu astral rohnya gitu bisa kemana-mana melayang? Itu sengaja gengs, karena biar ya tadi bener-bener kayak manusia agar tidak diganggu sama entitas yang ada di hutan tersebut. Tahu sendiri di hutan itu kan
banyak bener makhluknya ya. Kalau misalkan rohnya si Budi ini berjalan-jalan berkeliaran gitu kan, selain Budi juga pasti ketakutan bisa ngelihat makhluk sebanyak itu di dalam hutan. Ini hutan loh kita ngomongnya. Tentunya rohnya Budi ini juga akan mendapatkan banyak gangguan, macam kayak hantu baru nih. Kita gojlok yuk, kenalan yuk. Ya pokoknya kan tujuan utamanya ini adalah nyari Aba. Kalau bisa jangan ada gangguan-gangguan apapun lah. Nah tapi kenapa akhirnya si Budi ini bisa melihat sosok besar dan ganas itu yang disebut Takau? Ya karena tadi udah diceritain, Takau ini tuh jadi pelindung orang-orang kunan dari keturunan keluarga Aba. Ya Budi ini kan keturunannya si Aba, jadinya dia dilindungi juga dan bisa melihat sosok itu. Itulah kenapa sosok tersebut juga menyerang para penambang yang mengejar Budi. Abis tuh penambangnya. Cuma Ama sendiri sebenarnya nggak menyangka kalau sosok Takau ini tuh akan datang menjaga Budi ya. Itu semacam di luar prediksi lah. Uma sendiri kan soalnya belum pernah menghadapi itu. Taunya cuma Takau ini menjaga si Aba aja. Dan Uma sendiri tuh nggak bisa mengontrol ataupun nyuruh-nyuruh Takau ya. Soalnya kan dia nggak ada hubungan darah dengan Aba, hanya istrinya aja. Sampai akhirnya pokoknya tadi tuh Budi terjatuh di lokasi tambang, baru di situ dia terbangun lagi. Maksudnya rohnya langsung balik ke tubuhnya yang ada di rumah, dijagain sama si Ama kan dari awal. Ya awalnya si Budi masih kayak ngangengong begitu ya. Cuma setelah dijelaskan semuanya sama Ama ya, Budi baru paham. Tadi panggilannya Ama apa Mama ya? Ya kita ganti-ganti nama lagi. Lupa beneran dah. Ya udah kalian udah memaklumi ya majikan, mohon maaf ya. Namun ya gengsi ya, jawaban atas hilangnya Aba kemana ya nggak tahu. Di hutan itu kan nggak ketemu. Tapi ya itu kalau kesasar mah kagak mungkin. Secara Aba tahu banget medan hutan. Apalagi di hutan itu lokasi penambangan ilegalnya aja tahu kan, dia juga terlibat, ya kali kesasar. Dan misalkan kalau si Aba ini dijahati gitu kan sampai dihabisi sama para penambang ilegal itu, kayak nggak mungkin juga, pasti penambangnya udah dihabisi sama Takau kan. Ya akhirnya kan bener dihabisi sama Takau karena mereka ini menyerang si Budi. Ya karena mungkin mereka nggak tahu ya si Budi ini adalah anak Aba. Jadi pertanyaannya Aba kemana gengs? Hampir 2 tahun setelahnya ya udah Aba menghilang, nggak ada jawaban. Dan rahasia tentang penambangan ilegal di dalam hutan itu tetap masih disimpan oleh Budi dan Amanya rapat-rapat, kayak ya udahlah dibiarin aja begitu, nggak urusan lah. Nggak tahu juga itu para penambangnya ada yang selamat atau enggak. Yang jelas pokoknya setelah Aba nggak ada, Ama ataupun Budi sudah tidak bersinggungan juga sama sekali dengan para penambang. Sementara orang-orang ya tetap masih takut untuk ke sana karena rumor itu kan masih dipercaya kuat. Apalagi yang terakhir itu Aba hilang, ekspektasi orang-orang kan makin menjadi-jadi gitu ya. Aba yang merupakan seorang pemburu dari kecil aja kagak balik-balik, orang anak hutan kok bisa nggak balik-balik begitu. Jadi makin percaya kalau memang di dalam sana tuh ada sosok Takau yang bisa menyerang gitu kalau ada yang berani-berani masuk ke dalam situ. Makin divalidasi lah intinya. Namun akhirnya waktu menjawab juga di mana Aba berada. Yang ternyata benar dugaan Ama, Aba masih hidup. Jadi setelah kejadian itu, ya Budi ini makin terasa untuk bisa mengontrol astralnya tersebut demi mencari Aba di pelosok hutan. Karena kan bener-bener belum semua wilayah dijelajahi ya, gede banget hutan Kalimantan. Makanya nggak mungkin juga kalau pakai tubuh atau raga secara manual nih, berasa capek banget, lelah gitulah. Ngebolang sebegitu gedenya hutan. Itulah salah satu alasannya kenapa dilakukannya dengan astral. Ya akhirnya ketemu nih. Di mana benar ternyata ya Aba memang mencari orang tuanya dan udah ketemu. Selain orang tuanya juga Aba bertemu orang-orang dari sukunya dahulu. Sampai akhirnya Aba kawin lagi dengan kekasihnya dahulu yang merupakan suku itu juga. Jadi ternyata selain nyari orang tuanya, si Aba ini juga nyari kekasihnya dulu yang abis mereka keluar dari hutan tuh sempat tinggal bersama penduduk. Terus kan orang tuanya balik lagi ke hutan ninggalin si Aba. Termasuk si kekasihnya itu juga ninggalin si Aba. Ya makanya akhirnya si Aba nikahnya sama Ama. Tapi pas ketemu lagi sama mantannya itu, Ama sama Budi malah ditinggalin karena kawin lagi. Lah ya wah, ini Pak Jagat ya. Dikira kesasar, dimakan Takau, sampai dikira dihabis sama penambang, ujung-ujungnya mah kawin lagi. Puber kedua cenah. Dan selama ini dia tidak ketemu ya karena tinggalnya di wilayah hutan lain dengan kelompoknya tersebut. Intinya mungkin karena dari kecil jiwanya itu di hutan, jadinya ya balik ke hutan lagi, dia lebih nyaman di sana memang. Cuma yang Budi nggak habis pikir, kalau segitu melekatnya dengan hutan, kenapa Aba malah membantu para penambang ilegal ini yang jatuhnya mah merusak hutan? Ya Budi sih hanya berkesimpulan kalau Abanya itu mungkin memang bukan orang baik aja. Dengan sikapnya pergi begitu aja ninggalin Ama sama Budi, apakah orang baik begitu? Orang baik mana yang kelakuannya begitu? Jadi setelah drama-drama yang mencekam, semua ini tuh ternyata karena si Aba kawin lagi. Apa kabar dunia?
So itu majikan cerita dari Yusril tentang bapaknya Budi yang agak cukup ngeselin ya. Maksudnya ceritanya ngeselin. Sampai katanya memang Pak Budi ini kesel sama Pak Jaga sampai benci seumur hidupnya. Kalau Ama mah kagak usah ditanya ya. Kalau aja Takau tuh nurut sama si Ama ya, udah dikirimnya lah itu buat makan jantungnya Aba. Ya cerita ini akhirnya menjadi sebuah cerita serem tapi sekaligus lucu juga memang di keluarga Yusril. Karena ayahnya tuh Pak Budi masih menguasai ilmu astral, gengs. Jadi kalau dulu nih Yusril berbohong gitu bilang sekolah padahal bolos kemana begitu. Lah Pak Budi bisa tahu, kagak bisa bohong sama Pak Budi. Cuma katanya sosok Takau sendiri tuh udah nggak ada, yang nggak tahu juga kemana ataupun kenapa. Soalnya dulu memang sempat ada kejadian waktu Yusril udah lahir, udah ada Yusril tapi lagi ke sekolah. Nah rumahnya kemalingan dan Pak Budi lagi di rumah kena pukul sama malingnya sampai pingsan. Untungnya nggak sampai kenapa-napa gitu ya. Cuma ya barang-barang hilang semua. Nah di situ nggak ada sosok Takau yang datang, jadi ya udahlah. Ya Yusril akhirnya bisa percaya masalah asalnya aja nih, karena Pak Budi tuh bener-bener bisa sampai tahu di mana maling-maling itu tinggal, jadi dicari diam-diam ketangkep. Cuman ujung-ujungnya keturunan dari Pak Budi ini semuanya nggak ada nurunin ilmu apa-apa, termasuk Yusril. Padahal Yusril katanya pengen banget bisa astral gitu, tapi Pak Budi emang nggak pernah mau ngajarin. Soalnya karena katanya ada harga yang harus dibayar, tapi Pak Budi sebenarnya nggak pernah ngasih tahu maksudnya apa, cuma ngomong gitu doang. Ya terima kasih banyak Yusril ya untuk kiriman ceritanya. Elah ujung-ujungnya cerita orang selingkuh lagi. Kenapa sih dunia ini pada selingkuh mulu? Dari kemarin kita dengar berita orang pada cerai gitu. Ada pihak ketiga apalah selingkuh sana begitu. Repot banget dunia ya. Buat teman-teman semua terima kasih yang pada udah nonton ya. Terutama buat teman-teman di Kalimantan, coba boleh komen-komen di bawah dong. Apakah cerita tentang sosok Takau ini tuh masih ada di daerah kalian ya? Boleh komen-komen di bawah ya. Terima kasih banyak semuanya. Yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah, boleh minta like-nya juga, dan kalau mau join TC VIP bisa klik link yang ada di bawah ya. Pokoknya kalau subscribe tinggal klik aja, subscribe gratis. Dan kalau mau support juga minta tombol like-nya diklik begitu. Terus kalau mau join VIP klik linknya di bawah. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita